Perkenalkan, nama saya Hafiza Ubalema dengan NIM 21011140065. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran konstruktivisme pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rencana pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Menurut Tobroni dan Mustafa tahun 2015 menyatakan bahwa teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Artinya, belajar dalam pandangan konstruktivisme betul-betul menjadi usaha aktif individu dalam mengkonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Guru sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus pada kesuksesan siswa mengorganisasikan pengalaman mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip konstruktivisme adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik, kecuali hanya dengan keaktifan peserta didik sendiri untuk menalar. 3. Peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Struktur pembelajaran seputar konsep diutamakan pada pentingnya sebuah pertanyaan. 6. Mencari dan menilai pendapat peserta didik. 7. Menyesuaikan bahan pengajar untuk menanggapi peserta didik. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme di SD. Menurut Donald tahun 2006, implementasi konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Belajar aktif atau active learning. 2. Peserta didik terlibat dalam aktivitas pembelajaran otentik dan situation. 3. Aktivitas belajar harus menarik dan menantang. 4. Peserta didik harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. 5. Peserta didik harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. 6. Guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu peserta didik dalam melakukan konstruksi pengetahuan. 7. Guru harus dapat memberikan bantuan scaffolding yang diperlukan oleh peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran. Scaffolding diartikan sebagai dukungan yang diberikan kepada peserta didik selama menempuh proses pembelajaran. Menurut Jasumayanti tahun 2013, konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari konstruktivisme yang pertama, melatih peserta didik supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Kedua, melatih peserta didik untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada peserta didik karena memiliki kebanggaan dan menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, serta peserta didik juga dapat merasa bangga dengan hasil yang ditemukan. Kemudian kekurangan dari konstruktivisme yang pertama, sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur memuat pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Kedua, dalam penerapan konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang merasa malas atau tidak mau berkembang akan sulit menerapkan konstruktivisme. Ketiga, peserta didik dan guru. Peserta didik dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru saat ini.
Bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi antara seseorang dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan segala isi pikirannya kepada orang lain. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah dasar. Keterampilan berbahasa mencakup 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan yang hubungannya saling melengkapi. Menulis merupakan kegiatan komunikasi menyampaikan pesan secara tertulis kepada pihak lain. Menulis merupakan aktivitas berbahasa yang tidak dapat dilepas dari kegiatan berbahasa lainnya. Apa yang diperoleh melalui menyimak, membaca, dan berbicara akan dapat disampaikan dengan menulis. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa keterampilan menulis merupakan ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Namun, pada kenyataannya, kemampuan siswa ketika menulis karangan deskripsi diketahui di jenjang sekolah dasar masihlah sangat rendah. Ada beberapa gejala yang ditemukan sebagai bukti rendahnya keterampilan siswa dalam menulis karangan adalah: 1. Guru melakukan pembelajaran masih dengan metode ceramah. Kedua, siswa kurang mampu dalam memilih kata dan penggunaan ejaan yang tepat. Dan yang ketiga, siswa kurang mampu dalam menulis karangan sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat menerapkan pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran menulis deskripsi di sekolah dasar. Karena konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Dengan kata lain, siswa diberikan kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya agar siswa berpikir kreatif dan imajinatif. Skema pembelajaran konstruktivisme menulis deskripsi pada kelas 5 SD. Pada kegiatan pembuka berisi sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu guru meminta siswa menyiapkan kelas dan berdoa. Setelah berdoa, guru mengabsen siswa dan meminta siswa agar mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian guru melakukan apersepsi, mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang diajarkan, dan memotivasi siswa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Masuk kepada kegiatan inti. Guru menjelaskan cara menulis deskripsi dengan cara memperhatikan isi karangan, diksi, dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kemudian guru menempelkan gambar UKS, lalu guru memberi petunjuk dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang gambar UKS yang ada di papan tulis. Kemudian menugaskan kepada siswa untuk menulis deskripsi tentang gambar UKS dengan cara memperhatikan isi karangan, diksi, dan penggunaan ejaan serta tanda baca yang tepat. Lalu masing-masing siswa melaporkan hasil tugasnya. Pada kegiatan akhir, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan indikator. Lalu siswa dan guru menyimpulkan materi pembelajaran dan mengingatkan siswa agar mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Kesimpulan dari materi ini, penerapan pembelajaran konstruktivisme dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa di sekolah dasar. Lalu bagi guru, agar dapat menerapkan model pembelajaran konstruktivisme dengan menggunakan media gambar dalam menyampaikan materi menulis deskripsi, dan bagi siswa sendiri harus ada kemauan agar lebih giat belajar menulis deskripsi dengan menggunakan pembelajaran konstruktivisme karena dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis deskripsi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.